Hari ini kita akan merenungkan firman dari Mazmur pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai yang kelima. Mazmur pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai yang kelima. Lembaga Kitab Indonesia memberikan judul pada perikop ini, Tuhan Raja yang Kekal. Yang sudah dapat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membacanya secara responsoria. Mazmur pasal yang ke-93 ayat yang pertama sampai yang kelima. Yang sudah dapat saya undang untuk bangkit berdiri. Saya akan membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara-saudari akan membaca ayat yang genap. Mazmur pasal yang ke-93 ayat yang pertama. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan, Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Sungai-sungai telah mengangkat, ya Tuhan. Sungai-sungai telah mengangkat suaranya. Sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Peraturanmu sangat teguh, baik-Mu layak kudus, ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Nah, kita berkata yang berbahagia bukan hanya mendengar, tapi yang melakukan firman Tuhan. Haleluya. Banyak ayat dalam kitab Mazmur seringkali jadi inspirasi untuk diubah jadi sebuah lagu atau nyanyian. Misalnya Mazmur pasal yang ke-26 ayat yang kedua yang biasa kita suka nyanyikan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Atau yang paling akrab di telinga kita, Mazmur 23 yang seringkali juga kita lakukan dalam ibadah-ibadah. Ini bukanlah sesuatu yang mengherankan, karena kitab Mazmur sendiri memang merupakan kitab yang berisi puji-pujian yang biasa dipakai untuk beribadah kala itu. Maka nggak heran kalau kita seringkali menemui ada kalimat untuk pemimpin biduan dalam kitab Mazmur. Jadi yang tadi di depan ini namanya pemimpin biduan. Kitab ini sendiri ditulis oleh beberapa orang, diantaranya ada Daud, Etan, Asaf, dan lain sebagainya. Dan Mazmur pasal yang ke-93 yang jadi pembacaan kita hari ini oleh beberapa penafsir, sekalipun Alkitab tidak mencatat siapa penulisnya seperti dalam kitab-kitab Mazmur yang lain, tapi dari bahasa dan apa yang diceritakan menunjukkan dengan jelas kepada kita bahwa Musa lah yang menulis kitab ini. Karena dalam ayat yang ketiga dan keempat kita dapat melihat bagaimana gambaran dari cerita laut terbelah tersirat ada di sana. Penekanan kata raja pada ayat pertama di perikop ini membuat Mazmur ini seringkali disebut dengan Mazmur Rajani atau Mazmur-Mazmur penobatan. Dari sini juga kita bisa melihat bagaimana Musa menuliskan dengan jujur, menggambarkan Allah yang berkuasa sebagai raja yang lebih daripada semua raja yang ada pada masanya, termasuk Firaun pada masa itu. Kalau kita lihat perkenalannya cukup panjang. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan, Ia berpakaian berikat pinggang kekuatan dan lain sebagainya. Kita bakal banyak menemukan bahwa Allah memperkenalkan dirinya dengan sesuatu yang panjang sekali. Akulah Alfa dan Omega, terus ada lagi belakangnya. Seringkali dalam sebuah pertemuan-pertemuan perkenalan yang panjang diperlukan, tapi hanya untuk orang-orang yang tidak terlalu kita kenal. Tapi tidak mungkin Samuel telepon Marcel, terus halo, saya Pastor Samuel, gembala dari Gereja Petra. Kan enggak ya, biasanya akan langsung dengan kalimat Jeng, atau Pepi telepon Marcel juga pasti tidak akan seformil itu. Tapi perkenalan formil biasanya diperlukan ketika acaranya resmi. Dulu saya pertama kali diundang khotbah di kantor itu di kantornya Rudolf, Indo Visual Presentama kalau nggak salah. Itu ya. Iya. Sepatunya itu dari Pepi, Flavio, beli 2 gratis 1.
Bisa gratis satu. Jadi dia kasih ke gue satu. Pas besoknya mau khotbah tuh. Dan itu pertama kali khotbah di kantor. Dan dengan polosnya, karena biasa jadi jemaat, saya duduk di paling belakang. Terus saya tunggu-tunggu, kok ibadah nggak mulai-mulai. Ternyata mereka lagi nunggu pembicaranya. Pas dia datang, itu ada di belakang. Oh, suruh ke depan. Nah, sometimes perlu perkenalan resmi. Bahkan kalau jadi narasumber di kampus atau di seminar-seminar, biasanya kita akan diminta CV-nya. Pelayanan di mana, khotbah di mana. Bahkan saya pertama kali diundang, saya bingung bikin CV-nya apa ya, isinya apa. Tapi teman saya punya catatan lengkap di mana dia khotbah, jam berapa, temanya apa. Bayangkan kalau dia berkhotbah selama 2 tahun, sepanjang apa CV-nya. Tapi perkenalan panjang kadangkala diperlukan. Seperti pada hari ini, bagaimana Musa memperkenalkan Tuhan kepada kita. Dari perikop pembacaan kita hari ini kita dapat mengambil minimal 3 hal. Nah, ini kata mentor saya, Pak Taksi Barani. 3 hal yang menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama, kebesaran Tuhan yang melebihi segala sesuatu dan memelihara segala sesuatu. Pemazmur ingin menceritakan kepada kita bahwa tidak ada hal lain yang lebih penting untuk kita percayai dan pertimbangkan selain kekuasaan pemerintahan Allah yang tidak tergoyangkan. Dia bukan hanya raja berdasarkan hukum yang sah dan pemilik semua orang atau semua benda, tapi juga raja yang bisa disaksikan lewat perbuatannya. Kita melihat kalimat berpakaian kemegahan menggambarkan Allah yang bertakhta dengan mulia. Berikat pinggang kekuatan menggambarkan Allah yang bertakhta dengan penuh kuasa. Jadi dia bukan hanya pribadi yang mulia saja, tapi dia juga pribadi yang dalam kemegahannya juga pribadi yang penuh dengan kuasa. Tegak sejak dahulu kala menggambarkan Allah yang bertakhta sejak dari kekekalan. Dari ketiga gambaran yang diberikan pemazmur seharusnya membuat kita menaruh kepercayaan penuh atas hidup kita hanya kepada Allah, karena Dia Allah yang mulia, berkuasa dan kekal. Namun apa yang seringkali terjadi? Siapa di sini yang pernah naik pesawat? Nah, beberapa orang pernah naik pesawat, pernah melakukan ini atau pernah mendengar orang melakukan ini enggak? Dia buka ruang kokpitnya, lalu dia tanya, siapa pilotnya? Namanya siapa? CV-nya lihat dong. Kenal saya, dia bisa jam terbangnya udah berapa banyak? Bisa membawa saya dengan selamat nggak sampai tujuan? Kalau saya yakin bisa, baru saya naik. Ada yang begitu? Nggak ada. Semua orang dengan yakin duduk di pesawat dan percaya bahwa si pilot mampu membawa kita untuk sampai pada tujuan. Gambaran ini sesungguhnya menunjukkan kepada kita sejauh mana tingkat kepercayaan kita kepada Allah. Tapi seringkali kita meragukan Allah yang mulia, Allah yang berkuasa dan Allah yang kekal itu, bahwa Dia sanggup membawa kita sampai pada akhir hidup kita, bahkan menjaminnya dengan sebuah kekekalan. Kita hanya mengagungkan Dia mulia, berkuasa, kekal hanya sebatas ucapan. Satu kali dalam sebuah pertemuan pemuda, dan saya pun mengalaminya waktu itu, cinta beda agama memang susah. Tapi ternyata walaupun satu agama, cinta beda sinode itu jauh lebih berat. Apalagi sinodenya yakin. Enggak lah ya. Beda sinode itu berat. Lalu salah satu anak yunya nyelutuk gini, padahal ya Pak, kita sering nyanyi, ku tak pandang dari gereja mana. Bisa langsung gigit juga ya. Sometimes kita gampang nyanyiinnya. Kita bisa nyanyi burung pipit yang kecil. Tapi waktu kita mulai kehabisan uang, kita mulai panik dan lakukan cara-cara yang tidak disukai Tuhan. Hidup ya tidak baik. More practice. Kita mengagungkan Dia mulia, berkuasa, tapi soal urusan-urusan yang berkaitan dengan pergumulan hidup, sometimes kita mengandalkan koneksi-koneksi kita, orang-orang
kuat yang kita kenal. Kita mengandalkan jabatan kita. Apakah ini yang dinamakan mengandalkan Tuhan? Apakah ini yang namanya menaruh kepercayaan penuh pada Dia yang berkuasa melebihi segala sesuatu dan memelihara segala sesuatu? Mengapa kita harus mempercayai Allah? Ayat ketiga dan keempat akan menjadi poin kita yang kedua yang akan kita bahas hari ini, yaitu Allah yang mampu mengatasi segala sesuatu. Tulisan Mazmur 93 ini merupakan sebuah kesaksian bagaimana Musa melihat pertolongan Tuhan saat Israel keluar dari Mesir lewat peristiwa laut dibelah menjadi dua. Itu mengapa Musa menaruh kepercayaan penuh pada Tuhan. Seringkali kita sulit percaya pada Tuhan karena pertama, yang kita pikirkan tidak sama dengan apa yang Tuhan pikir. Kadang-kadang kita maunya serba cepat, serba instan. Kalau sakit, minum obat, berobat ke dokter, sembuhnya lama. Apalagi Protestan. Tuhan berkati dokter, berkati obat, berkati rumah sakit, itu panjang. Kalau karismatik datang, ayo bangun, angkat tilammu, jalan. Dan kadang-kala dukun terasa jauh lebih cepat melakukannya ketimbang kekristenan itu sendiri. Sehingga seringkali kita memilih jalan-jalan pintas itu. Nah, di sini yang suka nggak sinkron, di sini yang suka nggak sama cara berpikirnya. Kita mau cepat, tapi faktanya Tuhan tidak pernah menolong terlalu cepat. Dan itu berita buruk sebetulnya. Manusia mau cepat, tapi Tuhan tidak pernah terlalu cepat untuk menolong. Namun berita baiknya, Tuhan tidak pernah terlambat. Waktunya selalu tepat dan terbaik dan layak untuk kita nantikan. Untuk itu kita harus berlatih untuk sabar menantikan pertolongan Tuhan. Bahkan kadang-kala kita yang jarak pandangnya hanya beberapa meter ke depan, seolah-olah merasa paling tahu apa yang terbaik untuk kita. Lebih daripada Tuhan yang sudah ada sejak kekekalan, yang mampu melihat jauh lebih ke depan. Seringkali kan kita bilang, kok begini Tuhan? Jangan kayak gini dong. Harusnya begini nih jalannya nih. Harusnya kayak gini dong. Dan kita mulai atur-atur Tuhan seolah-olah kita yang paling tahu. Padahal jarak mata kita terbatas jarak pandangnya. Dan kadang-kadang menipu kita. Dalam renungan pagi saya pernah bilang, kadang kita melihat di lintasan balap air, padahal hanya sebuah fata morgana dari suhu panas yang berbeda antara aspal dan udara di atasnya. Dan tentu kita ingat kisah Abraham dan Lot. Lot memilih apa yang dipandang baik menurut matanya. Dia memilih Sodom dan Gomora, dan kita tahu akhir dari kisah Sodom dan Gomora, dihancurkan Tuhan. Kadang-kala kita berpikir ketika kita minta sesuatu dari Tuhan dan Tuhan gak jawab dengan jawaban ya, itu artinya Tuhan jahat. Tuhan tidak memberi apa yang kita mau. Padahal karunia terbesar dari Allah seringkali ada dalam doa-doa yang tidak terjawab. Tahun 1986, kisah ini akrab sekali di kalangan pengkhotbah biasanya. Tapi saya akan menceritakannya kembali untuk kita semua. Tahun 1986, seorang guru bernama Frank Slasa punya cita-cita untuk jadi astronot. Lalu NASA, Badan Antariksa Amerika, mengumumkan bahwa mencari satu warga biasa yang profesinya guru untuk ikut dalam penerbangan 51L, pesawat ulang-alik Challenger. Lalu Frank bilang, wah ini kesempatan karena dia seorang guru. Akhirnya dia mengajukan lamaran. Lalu Frank mendapat panggilan untuk mengikuti program latihan di Kennedy Space Center. Dari 43.000 pelamar, lalu berkurang menjadi 10.000, diperkecil lagi menjadi 100 untuk berkumpul untuk penilaian akhir. Ada simulator, uji klaustrofobia, latihan ketangkasan, percobaan mabuk udara. Nah, Tojeng ini cuma nggak dilulus di uji mabuk udara, tapi selain itu dia lulus waktu ujian ini. Nah, lalu Frank bilang ini, siapakah yang bisa masuk ya Tuhan? Kalau aku bisa, aku mau lakukan apa aja.
untuk Tuhan. Lalu tibalah berita yang menghancurkan itu. NASA harus memilih salah satu dari dua kandidat yang tersisa, Frank Slashak dan Christine McAuliffe. Dan NASA memutuskan Christina McAuliffe yang terpilih. Lalu Frank bilang, kenapa Tuhan? Kenapa bukan aku? Bagian diriku mana yang salah? Kenapa Tuhan begitu kejam? Selasa 28 Januari 1986, Frank Slashak bersama teman-teman yang tidak lulus diundang untuk menghadiri peluncuran pesawat Challenger. Waktu pesawat melewati landasan pacu, Frank masih bilang dalam hatinya gini, Tuhan, saya mau lakukan apa aja asal saya bisa ada di pesawat itu. Kenapa bukan saya Tuhan? 73 menit kemudian Tuhan jawab. Pesawat Challenger tersebut meledak dan menewaskan semua kru yang ada di dalamnya. Mari bayangkan seandainya Tuhan menjawab doa Frank untuk berada dalam pesawat itu. Apa yang akan terjadi? Kembali ke pertanyaan awal sebelum memasuki poin kedua tadi. Mengapa kita harus mempercayai Allah? Karena Dia tahu yang terbaik menurut pandangannya, lebih daripada kita yang jarak pandangnya terbatas. Mungkin saat ini kita ingin berontak, ingin marah, ingin menyerah karena pergumulan yang seolah-olah tidak ada habisnya. Hari ini berita baiknya adalah Dia Allah yang tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Dia peduli kita, Dia mengasihi kita. Kalau seolah-olah Allah diam, tetaplah percaya dan nantikan pertolongan Tuhan. Jangan kecewa, jangan patah hati. Karena Allah yang kita sembah bukan Allah yang bukan pribadi yang hanya duduk manis nonton kita dari surga berjuang. Tapi Dia Allah yang turun ke arena. Dia tahu rasanya dihianati, Dia tahu rasanya ditinggalkan, namun tidak membiarkan dirinya diubah oleh keadaan. Mungkin kita seringkali bilang gini, saya dulu awalnya baik kok, tapi keadaan yang bikin saya kayak gini. Saya dulu baik kok, tapi lingkungan yang bikin saya begini. Bapak ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Kristus Tuhan, ini Protestan banget. Mereka yang menaruh kepercayaan penuh pada Tuhan tidak akan pernah membiarkan dirinya diubah oleh keadaan. Mungkin kita pernah ditipu, dan itu menjadi alasan kita untuk jadi jahat sama orang yang menipu kita. Oh, dia jahat kok duluan sama saya. Kadang-kadang kita punya prinsip, lu baik, gua baik. Lu jahat, gua lebih jahat dari lu. Tapi mereka yang percaya pada Tuhan, bahwa Tuhan berkuasa melebihi segala sesuatu, semua ada dalam kendali Tuhan, tidak akan pernah diubah oleh keadaan. Karena mereka percaya berkat tidak akan pernah tertukar dan Allah itu adil. Satu kali ada yang WA, bos, pinjam duit dong. Wah, buat anak istri nih. Lalu dan di saat saya juga tidak punya kelebihan sebetulnya. Lalu saya kasih. Kenapa saya kasih? I trust him. No, I trust him. I not deal with him, but with him. Kalau orang sakiti kita, dan mungkin ini saya pernah bilang ya beberapa setahun lalu waktu kita masih ibadah di tempatnya Oli. Mereka yang menaruh kepercayaan penuh pada Tuhan tidak akan diubah oleh keadaan. Mungkin orang jahat sama kita, tapi kita nggak akan, kita akan berpikir gini, lu jahat sama gua, nanti gua makan lu. Tapi mereka yang menaruh kepercayaan penuh pada Tuhan akan mengambil keputusan untuk makan nasi saja. Oh, lu nusuk gua dari belakang, lihat lu ntar lu. Tapi mereka yang ambil keputusan untuk percaya penuh pada Tuhan akan berkata, lebih baik kita tusuk sate babi saja. Di Korintus 4. Allah yang kita sembah bukan hanya Allah yang mulia, berkuasa dan kekal, tapi Dia juga Allah yang peduli. Dia peduli bukan hanya soal kehidupan kita saja, tapi persoalan kemana kita pergi setelah mati.
Itu mengapa hari Kamis lalu kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, untuk menyediakan tempat bagi kita, sehingga mereka yang percaya kepada Kristus dan karya keselamatannya ketika mati tidak akan bertemu dengan kematian, tapi berjumpa dengan Kristus. Ini yang harus dirayakan, ini yang harus disyukuri dalam kekristenan. Saat orang lain, kepercayaan lain berlomba-lomba untuk meraih surga dengan berbagai cara, Allah memberikannya kepada kita sebagai sebuah pemberian, sebagai sebuah anugerah. Yang menjadi persoalan kemudian, nah ini saya tadi sempat bahas sama Pastor Samuel. Kemarin sempat heboh di TikTok, masuk di IG. Ada satu pendeta yang bikin video, ilustrasinya begini, tiba-tiba ada malaikat, lalu ada orang Kristen datang. Saya orang Kristen, saya bisa masuk surga nggak? Masuk, kamar nomor 8. Lalu datang lagi yang Muslim. Saya bisa masuk surga nggak? Masuk, kamar nomor 25. Tapi kalau lewat kamar nomor 8, jangan berisik. Lalu datang lagi satu agama kepercayaan lain. Saya bisa masuk surga nggak? Bisa, kamar nomor 29. Tapi kalau lewat kamar nomor 8, jangan berisik. Terus orang nanya, kenapa sih tiap lewat kamar nomor 8 jangan berisik? Emang di situ ada siapa? Malaikatnya bilang, di situ ada orang Kristen. Karena mereka pikir cuma mereka yang ada di sini. Seolah-olah surga bebas, semua orang bisa masuk. Saya mau kasih tahu hari ini, surga memang terbuka untuk semua orang. Tapi persoalannya, tidak semua orang bisa sampai di sana. Nah ini yang suka bikin gereja sepi. Ini yang orang nggak suka denger yang kayak gini. Ketika gereja bicara tentang kekudusan. Dan ini yang jadi poin kita yang terakhir. Mereka yang percaya kepada Allah, mereka yang menaruh kepercayaannya kepada Allah, menghormati kekudusan Allah. Ayat kelima dari perikop pembacaan kita hari ini menunjukkan kepada kita bahwa kekudusan tetap menjadi fokus Allah bagi umatnya. Alkitab berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Perlu dipahami bahwa kekudusan yang dimaksud dalam kekristenan, dan ini seringkali diulang di sini saya rasa, kekudusan yang dimaksud dalam kekristenan bukanlah sesuatu yang kita hasilkan dari usaha kita sendiri. Karena kalau kita menjadi kudus karena kita hidup kudus, lalu berarti kita meraih surga karena usaha kita sendiri dan bukan pemberian Allah. Jika demikian, apa bedanya kekristenan dengan agama lain? Tapi kekudusan dalam kekristenan berarti kita menjadi kudus karena Allah mengasihi kita, memberikan anaknya menjadi korban penebusan bagi kita, sehingga status kita kudus. Itu bukan usaha kita, tapi murni karena apa yang Allah lakukan dalam Kristus. Apakah berhenti sampai di situ? Tentu saja tidak. Mereka yang sudah dikuduskan harus hidup dalam kekudusan sesuai dengan statusnya, kudus. Mereka yang sudah dikuduskan harusnya hidup sesuai dengan statusnya, yaitu kudus. Karena untuk sampai pada surga, kekudusan adalah sebuah syarat mutlak. Prinsip dasar yang harus kita pahami adalah Allah itu kudus. Ayat 5 dan ada banyak ayat lagi yang kita menunjukkan itu. Dan Allah yang kudus tidak bisa bersentuhan dengan yang tidak kudus. That's why kenapa Yesaya bilang di Yesaya 59 ayat 1, yang menjadi pemisah antara aku dan engkau bukanlah jarak, bukannya tangan Tuhan yang kurang panjang, tapi dosa dan pemberontakan. Allah harus memegang prinsip ini, bahwa Dia kudus dan sesuatu yang tidak kudus tidak bisa ada bersama dengan Dia. Itu mengapa Allah mengorbankan putranya menjadi korban penebusan atas dosa kita, sehingga kita yang tidak kudus, kita yang memberontak, kita yang tidak bisa bersentuhan dengan Allah, kemudian dikuduskan, dilayakkan untuk memanggil Dia Bapa.
Kalau teman-teman pergi ke penangkaran gajah, jangan heran ketika melihat seekor gajah besar hanya diam ketika diikat dengan seutas tali kecil. Padahal harusnya gajah itu bisa memutuskan tali itu kalau dia mau, tapi dia tidak pernah melakukannya. Mengapa? Karena tali itu sudah mengikat gajah waktu gajah itu kecil. Mungkin waktu kecil dia coba lepas tapi nggak bisa. Akhirnya sampai dia besar pun dia percaya bahwa dia tidak bisa memutuskan tali itu. Dosa itu seperti tali yang mengikat tadi. Seringkali kita merasa kita sulit untuk lepas dari ikatan dosa. Mungkin karena sudah bertahun-tahun kita berkanjang dalam dosa, sehingga seolah-olah tidak ada lagi kesempatan, tidak lagi ada harapan. Hari ini Dia yang rela mati untuk dosa kita, yang ribuan tahun lalu kemudian bangkit dan disaksikan para murid untuk naik ke surga, untuk menyediakan tempat bagi kita, memberikan kita kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk mengenal Dia yang mulia, yang berkuasa dan kekal. Kesempatan untuk percaya bahwa Dia yang mengetahui segala sesuatu. Ketika kita percaya Dia mengetahui segala sesuatu, kita tidak akan membiarkan keadaan mengubah kita. Mungkin seringkali kita ditipu orang, tapi jangan biarkan itu mengubah kita. Di perbatasan Brasil dan Argentina itu ada air terjun namanya Iguazu, di mana air terjun itu merupakan rangkaian dari 275 air terjun yang terbentang sepanjang 2,7 km. Pada dinding di sisi bawah di wilayah Brasil itu ada teks yang terpahat di air terjun itu. Mazmur 93 ayat yang keempat. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Dan tepat di bawah ayat itu ditulis demikian: Allah selalu lebih besar dari semua masalah kita. Selamat menantikan surga. Tuhan berkati kita semua. Amin.